ini Pak, apabila nanti ternyata terminasi ini berlangsung, artinya akan ada 50 ya Pak. Ini dampaknya nanti ke produksi migas nasional akan seperti apa Pak? Yang pertama, ini terminasi kan yang sudah evaluasi beberapa tahun yang lalu ya. Jadi ini BK eksplorasi ya. Nah harapannya setelah dilakukan lagi kajian data dan dilelang lagi, nah ini bisa menambah produksi nasional ya. Memang ada hal yang bisa besar prospeknya seperti yang di Andaman 3 itu. Jadi geologis mengevaluasi itu berdasarkan background-nya, berdasarkan pengalamannya. Bisa saja dikatakan seorang geologis sebelumnya tidak ada secara konseptual dari segi petroleum sistem. Tapi geologis yang lain bisa mengatakan ini masih prospektif. Nah, kalau seperti Andaman 3 ini bisa berbalik ya, dikatakan tidak ada tapi bisa juga besar. Ya. Masih perlu kita tunggu bagaimana tambahan data dan tim subsurface-nya melakukan kajian. Nah, seperti itu harapannya bisa kita tunggu ya dalam masa beberapa tahun ke depan, bisa 5 tahun gitu bisa meningkatkan produksi ya harapan kita ya. Karena kalau kita banyak tawarkan yang terminasi ini harapannya dikerjakan kembali dengan tenaga dengan tenaga yang baru, expert yang dari sisi pandang yang berbeda, dengan tambahan data. Nah, kami sangat berharap ini bisa menambahkan produksi di kemudian hari. Baik Pak, tadi Bapak menyampaikan bahwa akan ada mekanisme lelang ya Pak terkait dengan terminasi ini. Nah, untuk lelangnya sendiri Pak, apakah akan dilakukan di tahun ini atau di awal tahun 2024 Pak? Kalau melihat dari yang ada saat ini, kita sudah mentargetkan ada 13 ya, 10 ya, 10 WK, dan kita masih akan tawarkan lagi 3 lagi di akhir tahun ini. Dari yang ada di sini kita tidak menyampaikan ya dari list yang ada di sini. Jadi awal tahun depan kita akan sampaikan. Tapi kalau untuk yang joint study itu sudah bisa dimulai untuk bisa dilakukan. Demikian. Baik Pak, dari yang diterminasi ini kontraktornya siapa saja Pak dari blok-blok ini Pak? Ya, itu banyak boleh saya sebutkan ya kontraktornya itu dari misalkan ada yang cukup besar saja mungkin ya saya lihat ya mungkin dari Repsol ya tadi Repsol yang di Andaman 3 itu ya Repsol di Andaman 3 tapi juga ada yang WK unkonvensional ya yang coalbed metan itu misalkan bagian daripada WK-nya yang dikelola oleh Dart Energy misalkan ya. Ada juga yang WK non konvensional dari PT Asam Metan Gas. Tapi juga ada beberapa WK konvensional, misalkan dari Grace Energy ada beberapa lapangan. Nah, kemudian ada ConocoPhillips Kalimantan Exploration ya. Ada WK namanya Kuala Gurun dan lain-lain. Jadi ada banyak, ada pengarah satu misalnya punya Medco ya, NP pengarah itu juga sudah terminasi. Jadi bisa tahun 2020, tahun 2022 juga ada yang namanya WK Mengamas misalkan gitu ya. Kami akan sampaikan ini kepada masyarakat industri terkait ini untuk mencoba melakukan mengikuti lelang atau joint study untuk investasi. Ya, tahun 2023 juga ada, misalkan dari South Block A itu ya, Renco Elang Energy. Kemudian ada Arguni dari Eni Arguni 1 Limited gitu ya. Ada West Papua 4 juga dari Repsol, Aru juga Repsol. Itu hal yang seperti itu yang kita sudah proses dan masih banyak yang lain. Demikian. Baik Pak, terkait dengan mekanisme lelang tadi Pak, artinya kita masih akan menunggu ya Pak. Bapak tadi menyampaikan kemungkinan akan dilakukan di tahun 2024 di awal begitu Pak. Nah dalam masa menuju mekanisme lelang ini Pak, artinya apakah blok-blok ini akan dikelola oleh negara atau seperti apa Pak Tutuka? Jadi begini, tentu dalam lelang ini kita terbuka ya, kita buka. Jadi baik bisa
Ya, Pertamina silakan untuk partisipasi ya melalui mekanisme ini, dan pemerintah juga mengencourage ya untuk melihat ya mana-mana yang potensial, dan juga kepada gas lain. Nah, BUMN seperti Pertamina, kita harapkan untuk aktif ya berpartisipasi. Nah, bisa melalui jalan studi maupun melalui lelang. Baik Pak Tutuka, lalu terkait dengan terminasi ini, kan terminasi ini salah satu penyebabnya adalah terkait dengan pendanaan ya Pak, atau finansial begitu Pak. Nah, bukankah saat ini harga minyak dalam tren kenaikan, dan kalau harga minyak ini tidak berdampak positif bagi investasi migas di tanah air, akan seperti apa Pak pandangan Anda Pak nanti ke depannya? Jadi begini, terminasi ini terjadi kan masa beberapa tahun sebelumnya, 5 sampai 10 tahun sebelumnya. Ya, sudah dicari, kemudian ternyata tidak perspektif atau dicari dengan upaya yang keras tetapi sulit gitu, jadi lama, tidak bisa menghasilkan data dan informasi yang mencukupi, waktunya kelewat gitu. Jadi ini waktu yang telah berlalu gitu. Nah, sudah spend banyak investasi, ternyata tidak seperti yang diharapkan. Jadi di industri migas ini tidak cukup hanya dengan uang yang banyak, hanya dengan dana yang banyak. Ada faktor lagi, yaitu faktor ketidakpastian. Ya, ketidakpastian ini kan di masa eksplorasi paling tinggi. Ya, jadi konsepsi geologi tadi hanya bisa dibuktikan dengan melalui pengeboran. Ya, untuk menjadi itu bisa dikatakan ada potensi ya, ada potensi sumber daya sekian, atau nanti kurang lebih potensi reserve-nya, cadangannya sekian. Jadi ketidakpastian ini yang selalu harus diperhitungkan risikonya. Ya. Jadi dengan harga minyak saat ini yang tinggi, ini akan berimpact ke depan, bukan ke belakang, ke depan. Jadi harga yang minyak yang tinggi ini harus ada juga prediksi ke depan masih cukup tinggi tidak gitu, dengan kondisi segala macam kondisi, termasuk kondisi geopolitik. Nah, ini yang akan mempengaruhi investasi ke depan. Tentunya harga minyak tinggi secara perhitungan biasa sederhana saja pasti akan menghasilkan keuntungan yang lebih besar. Namun pada faktanya tidak demikian. Jadi harga minyak yang tinggi akan menyebabkan biaya juga nambah juga. Misalkan sewa rig itu bisa bertambah juga. Jadi perhitungannya jadi cukup kompleks. Secara umum ya harga minyak tinggi, revenue atau pendapatan akan lebih tinggi. Tapi juga bisa menimbulkan biaya yang lebih tinggi. Karena semuanya jadi naik, ya, ikut-ikutan juga biaya operasionalnya juga naik. Baik Pak, terkait dengan blok-blok migas yang diterminasi ini ya Pak, ini sebetulnya mampu berkontribusi berapa persen Pak terhadap lifting migas di dalam negeri Pak Tutuka? Kalau untuk saat ini ya belum bisa dikatakan akan langsung kontribusi. Kita perlu waktu ya, karena eksplorasi perlu waktu ya. Baru beberapa tahun kemudian akan berkontribusi gitu. Tapi memang kita ini akhir-akhir ini penemuan itu banyak gas. Ya, kita lihat di Andaman Blok 2 itu gas. Ya, kemudian sinyalemen di utara Bali dan utara Lombok itu juga gas juga. Dan boleh saya katakan ya, kedua tempat itu potensinya tidak kecil.